Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di hari ini kita masih tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah User Interface, User Experience, atau UI dan UX, di mana pada hari ini kita masuki pertemuan yang kedua untuk topik bahasan masih melanjutkan di pertemuan minggu yang lalu mengenai pengenalan UI dan UX. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya masing-masing Anda silakan dipersiapkan alat tulisnya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian UI dan pengertian UX, di mana UI lebih menekankan kepada suatu bentuk tampilan, baik mengenai size, kemudian tipografi, warna, dan yang lainnya. Sementara UX berkaitan dengan pengembangan desain daripada UI itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang UI dan UX, bagaimana keduanya jelas memiliki sebuah perbedaan dari segi tampilan dan dari segi untuk pengembangannya. Dalam pertemuan kita hari ini, nanti diharapkan masing-masing Anda bisa memberikan beberapa contoh mengenai UI dan UX, kemudian juga bisa memahami beberapa tool yang biasa dipergunakan untuk membuat UI dan UX design, dan juga mungkin nanti ditambahkan dengan beberapa bidang-bidang pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan pada saat sekarang yang berhubungan dengan UI dan UX. Kalau di minggu yang lalu, kita sudah pernah mempelajari UI dan UX berkaitan dengan pengertian dan beberapa hal yang berkaitan dengan keduanya tersebut. Terus, apa bedanya antara UI dan UX? Untuk lebih spesifik melihat perbedaannya, kita bisa menggunakan beberapa contoh berikut ini. Jadi kita contohkan dengan sebuah analogi seperti apa itu UX dan seperti apa itu UI, atau seperti apa UI dan UX di dalam contoh analogi ini. Yang pertama, kalau kita melihat gambar seperti ini, melihat sebuah menu makanan seperti ini, tentu akan sangat menarik sekali dan kita pasti secara tidak langsung, wah, pasti enak kalau kita makan. Apalagi di suasana siang seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat jika melihat sebuah tampilan seperti ini, maka inilah yang disebut dengan UI. Jadi, jika kita melihat makanan yang disajikan begitu menggoda, begitu menarik dan sedap di pandang mata, maka itulah UI. Tapi yang kita lihat ini adalah sepandang yang kita lihat saja, hanya menggunakan panca indera mata, tanpa kita belum memakannya, tanpa belum merasakannya. Ya bisa saja, karena memang apapun yang kita lihat berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa seperti makanan, pasti kita mengatakan bahwasanya makanan itu begitu enak sekali, begitu lezat sekali. Namun begitu kita memakannya, kadangkala bisa menimbulkan suatu bentuk pemikiran yang berbeda pula. Jadi, di dalam analogi ini kita bisa memberikan sebuah pendapat bahwasanya sesuatu yang kita lihat, baik berupa makanan, baik berupa produk, baik berupa hal-hal yang lainnya ataupun sistem yang lainnya, yang hanya dilihat dari segi pandangan saja, begitu menggoda, menarik, dan memang sangat luar biasa, maka ini disebut dengan user interface. Jadi hanya bagaimana membuat suatu tampilan, bagaimana membuat suatu yang hanya dilihat dengan mata itu menimbulkan sesuatu ketertarikan sehingga kita nanti bisa membeli produk tersebut, maka inilah yang disebut dengan UX. Nah, kalau kita melihat seperti gambar contoh di atas ini, seolah-olah kita kan ingin memakannya, tentu otomatis kita harus membelinya terlebih dahulu. Begitu tertariknya kita dengan apa yang kita lihat dan kita beli, maka kita sudah termasuk di dalam user interface. Bagaimana suatu bentuk tampilan yang memungkinkan si
pengguna atau user itu untuk memakai produknya. Selanjutnya, setelah kita memakan makanan tersebut dan merasakan makanan tersebut, maka itulah yang disebut dengan UX. Nah, bisa saja kita mengatakan bahwasanya setelah kita memakan ayamnya misalnya, oh ini ayamnya masih terasa hambar, mestinya harus ditambahkan dengan garam gitu. Karena kalau hambar rasanya kan kurang sedap. Nah, pengembangan dari rasa inilah yang disebut dengan UX. Atau misalnya, oh ini nasinya masih agak ada keras gitu, belum lunak semua, berarti nasi yang dimasak itu secara keseluruhan belum masak, masih ada beberapa butir, mungkin beberapa bagian yang masih keras. Nah, ini harus dicoba lagi gitu ya. Atau kalau kita misalnya makan sop yang di sebelah ini juga, oh sopnya misalnya terlalu asin. Tentu nanti di dalam pengembangnya untuk kedepannya ya ini akan dikurangi rasa rasa asinnya, apakah menggunakan penyedap rasa atau menggunakan mungkin hal-hal lain yang bumbu masakan yang menyebabkan rasanya terlalu asin begitu. Nah, jadi kalau dilihat dari analogi ini, begitu kita merasakan masakan ini, begitu kita mencobanya, dan kita memberikan pendapat tentang apa yang kita makan, maka itu disebut dengan UX. Jadi pengembangan ya bisa saja menambahkan rasa misalnya ataupun mengurangi rasa apa yang kita makan tadi juga termasuk dari UX. Artinya UX lebih menekankan kepada pengembangan ataupun penambahan dari beberapa produk setelah produk tersebut dipergunakan atau dipakai oleh si pengguna. Misalkan contoh yang lain di sini, kalau misalkan di gambar ini ada gorengan begitu, oh gorengannya terlalu lunak misalnya, tidak keras seperti biasanya. Itu juga sebaliknya, gorengannya terlalu keras. Nah, mungkin besok akan dibuat lagi dengan cara yang lain sehingga gorengannya lebih merasa agak lunak, tidak terlalu keras dan segala macamnya. Nah, ini contoh yang pertama bagaimana kita melihat sebuah makanan. Setelah kita merasakan dan mencoba makanan tersebut, maka timbullah beberapa ide-ide pengembangan dari makanan tersebut berkaitan dengan yang kita makan tadi. Sehingga dengan demikian, jelas perbedaannya di sini antara UI dengan UX. Baik, coba kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Saya kira Anda tahu semua, ini adalah sebuah kursi yang ada bisa saja di dalam gedung bioskop, bisa saja mungkin juga dalam gedung olahraga dan yang lainnya. Nah, ini juga orang-orang yang menduduki di kursi tersebut. Sekarang kita lihat. Kalau misalnya kursi itu tertata dengan rapi, sesuai dengan kondisi ruangan dan sebagainya, dan enak kita melihatnya, maka ini adalah UI. Sementara UX adalah bagaimana orang bisa merasakan kenyamanan saat menduduki di kursi tersebut. Karena yang bisa mengatakan bahwa, oh rupanya kursi ini enak untuk diduduki, itu kan orang yang mendudukinya. Rupanya kursi ini sandarnya terlalu tinggi, terlalu tegak, maka juga bisa diturunkan dan segala macamnya. Maka dalam hal ini kita lihat pengembangannya, kalau dulu kursi mungkin tidak memiliki tempat meletakkan tangan, sekarang sudah ada. Kemudian kursi yang dulu mungkin tidak bisa diatur posisinya tentang berdiri yang di tempat belakangnya, sekarang bisa diatur, bisa tegak, bisa agak sedikit miring, bahkan bisa untuk tiduran. Jadi ada setelan kursinya begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita duduk bisa kita kan sering memberikan sering makan begitu ya. Nah sekarang di masing-masing pegangannya juga ada tempat minum atau tempat meletakkan kita sebuah makanan gitu. Dan yang terbaru lagi bahwasanya kita lihat dari pengembangan kursi itu sendiri, sekarang berbagai macam kursi, tapi kalau kita melihat dari contoh yang ini bahwasanya sebagai tempat duduk yang kursi ini itu juga bisa dilipat. Jadi kalau orang yang ingin duduk di tengah-tengah ini posisinya masuk dari sebelah kiri ini, maka tidak akan mengganggu atau dia akan lebih mudah jika masih terangkat atau bisa dilipat dari tempat duduknya. Nah, ini kan kita melihat bahwasanya tempat duduk ini dilipat. Jika nanti ada orang yang menduduki, maka dia bisa diturunkan kembali. Jadi pengembangan sekarang kita lihat bahwasanya masing-masing kursi ini bisa dinaik turunkan, begitu juga ya dengan yang di bawahnya. Artinya tempat duduknya bisa dilipat, juga sandaran juga bisa dilipat. Dan dibuatlah model di mana untuk kita bersandar sehingga kepala kita akan lebih merasa nyaman. Dibuat ini sedikit yang lebih menarik sehingga kepala kita pas di saat kita untuk duduk di kursi tersebut.
Nah, inilah contoh bagaimana analogi sebuah kursi di mana kita menginginkan rasa kita yang nyaman, maka muncullah ide, muncullah pengembangan dari beberapa model dari kursi tersebut. Nah, tentunya kita nanti juga bisa melihat bahwasanya sangat bermacam-macam kursi sesuai dengan yang kita pergunakan. Ada yang memiliki roda, ada yang tidak memiliki roda, ada yang memiliki sandaran, bahkan ada di dalam kursi itu sendiri juga yang menampilkan berbagai macam media seperti televisi, seperti media screen dan yang lainnya. Nah, ini contoh bagaimana UI itu sangat berbeda dengan UX. Kalau UI hanya berfokus kepada tampilan, bentuk, warna, dan tipografi misalnya, maka UX adalah berkaitan dengan bagaimana user merasakan, bagaimana user memberikan satu bentuk pengembangan dari produk yang sudah dipergunakannya. Nah, ini contoh sebuah gambaran antara UI dengan UX atau UI dengan UX. Kalau kita lihat dari gambaran ini jelas bahwasannya di UX itu ada gambar user, ada gambar beberapa media perangkat yang dipergunakan seperti juga alat tulis, kemudian suara, kemudian catatan, kemudian pemetaan dan yang lainnya. Sementara di UI itu sendiri hanya gambar alat tulis saja. Maka dengan demikian bisa kita ambil suatu bentuk kesimpulan bahwasanya UI hanya berkaitan dengan desain, berkaitan dengan suatu bentuk tampilan yang kita buat. Namun UX tidak hanya berkaitan dengan tampilan yang dibuat, tapi menghubungkan, mengaitkan dengan si pengguna, si pemakai produk yang kita buat. Maka dengan demikian, UX di sini adalah bagaimana sebuah pengembangan dari suatu bentuk user interface yang berkaitan dengan sebuah produk. Jadi untuk pengembangan produk tersebut memang melibatkan si user, si pengguna. Maka dari si pengguna inilah muncul beberapa ide nantinya, muncul beberapa pemikiran bagaimana sebaiknya sebuah produk akan dikembangkan lagi dengan tujuan tentu tidak lain adalah produk tersebut akan menarik, akan memberikan suatu bentuk pandangan kepada yang melihatnya misalnya untuk membeli produk yang sudah kita buat. Sehingga dengan demikian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana produk yang kita hasilkan tadi akan dipergunakan oleh orang sebanyak mungkin. Maka perlu beberapa pengembangan nantinya di dalam UX sehingga apa yang sudah dihasilkan oleh UI tadi betul-betul sempurna sebuah produk tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar yang seperti ini. Selanjutnya, kita lihat lagi ke model yang lain. Nanti Anda tentang materi dari gambar UI dan UX design ini sudah saya postingkan di classroom kita tentang materinya. Ya, nanti Anda bisa pelajari di situ beberapa hal yang berkaitan dengan UI dan UX design. Sekarang kita lihat contoh yang ada di atas. Ini adalah satu bentuk pemikiran yang kita gambarkan di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau kanan ini adalah UI, di kirinya adalah UX. Kita lihat yang pertama bahwasanya di UI ada visual design. Sementara di sebelah kanan ada interaction design. Kalau visual design ini hanya berkaitan dengan tampilan dari sebuah gambar, tampilan dari sebuah desain. Bisa saja tampilnya di monitor, bisa saja tampilnya di layar, bisa saja tampilnya di buku dan segala macamnya. Yang jelas desain ini secara visual itu bisa dilihat dengan menggunakan panca indera mata tentunya. Sementara kita lihat di UX ada interaction design. Kalau sudah bicara masalah interaksi atau hubungan desain, jelas bahwasanya desain yang visual tadi sudah dipergunakan oleh seseorang. Ya, sudah dipergunakan oleh seseorang. Contoh misalnya, kalau kita menggunakan visual design, misalnya kita menggunakan sebuah produk yang ada di handphone kita, misalnya di dalam produk itu kita menggunakan suatu bentuk misalnya untuk perekam suara misalnya, untuk perekam suara visual design, ya. Atau juga misalnya menggunakan untuk kita mengambil gambar atau dalam bentuk foto visual desainnya. Maka di handphone kita itu ada seperti ikon atau gambar yang memang melambangkan gambar tersebut merupakan seperti gambar sebuah foto atau sebuah kamera. Nah, di dalam interaksi desain kita lihat bahwasanya untuk berinteraksi dengan si pengguna dari desain yang tadi, maka di situ kan ada sebuah tombol-tombol, ada sebuah
icon yang menjelaskan mana yang untuk perekaman dan mana yang hanya untuk mengambil sebuah gambar atau sebuah foto. Dan itu dilambangkan dengan sebuah ikon-ikon tertentu. Sehingga dengan demikian, secara visual kita bisa melihat bahwasanya untuk kita misalnya mengambil sebuah gambar, ya kita tekan ikon yang berbentuk gambar. Sementara untuk kita bisa menggunakan merekam, ya kita gunakan simbol untuk merekam atau yang ada sebuah nanti inisial yang muncul berkaitan dengan kata-kata record gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dalam sebuah tampilan di UI tadi bahwasanya kalau kita di dalam tampilan tadi ada sebuah kata record itu berarti kita sedang melakukan suatu bentuk perekaman. Nah, artinya apa? Dari sebuah tampilan yang ada sebuah pengembangan bagaimana kalau yang tampil tadi, apa yang kita lihat tadi untuk bisa kita rekam. Ini artinya kan sebuah gambaran, sebuah desain, ini tidak hanya dilihat pada saat yang sama pada saat itu, tapi juga bisa dilihat pada saat di lain kesempatan. Artinya gambar yang ada tersebut, visual yang ada tadi itu, ya bisa kita rekam. Sehingga kapanpun kita memerlukan untuk kita bisa melihat kembali, dia bisa kita lihat dari rekaman yang sudah kita lakukan. Nah, contoh saja misalnya, kalau kita eh, mau pergi jalan-jalan ataupun kita melihat sebuah pertandingan di mana kita menonton pada saat itu atau kita melaksanakan wisata pada saat itu, namun untuk kita bisa mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan, maka apa yang kita visualkan, apa yang kita lihat pada saat itu bisa kita rekam kembali. Nah, perekaman inilah yang contoh sederhana bagaimana sebuah tampilan yang ada kita kemudian kita rekam, contoh yang pengembangan dari UX dengan tujuan adalah apa yang sudah kita rekam tadi dan bisa kita tampilkan lagi di media yang lain sehingga juga akan sangat banyak sekali orang yang melihat dari apa yang tervisual tadi. Nah, maka kita bisa lihat sekarang bahwasanya dengan kita menggunakan sebuah fasilitas YouTube, ada sebuah istilah namanya YouTuber dan yang lainnya. Kan sebenarnya ini merupakan suatu bentuk visual desain dari seseorang yang dia lihat, kemudian dia rekam, dan secara interaksi dia bagikan lagi kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang melihat rekaman yang direkam oleh satu orang tadi, maka semakin luaslah, semakin banyaknya orang menggunakan produk tersebut atau orang mengunjungi tempat wisata tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari visual yang dia lihat, dari kondisi yang dia lihat, kemudian dia rekam. Maka hasil rekaman inilah yang merupakan suatu bentuk pengembangan sehingga sebuah produk, sehingga sebuah pemandangan yang tadinya awalnya kita hanya melihat sendiri, setelah kita rekam dan kita bagikan dengan YouTube misalnya, maka semua orang lain juga akan bisa melihat apa yang kita lihat awalnya tadi. Sehingga dengan demikian sangat berperan sekali pengembangan di dalam UX tadi. Namun juga jangan lupa bahwasanya UX dan UI atau UI dan UX suatu keterkaitan hubungan antara sebuah objek, sebuah desain yang nantinya akan lebih dikembangkan lagi. Namun demikian seperti pengertian yang kita sampaikan di minggu yang lalu bahwasanya UI berkaitan dengan hanya bagaimana kita membuat sebagus mungkin tampilannya, sementara UX adalah melengkapi dari tampilan yang ada yang tujuannya adalah bagaimana produk yang sudah kita buat tadi akan lebih banyak lagi dipergunakan oleh si pengguna yang lain. Nah, kita lihat untuk contoh yang lain misalnya tentang ini pewarnaan. Ini ada wireframe dan prototype. Ya, wireframe dan prototype. Ini tentang warna saja. Contoh sebuah warna misalnya. Anda mungkin masih ingat kalau kita dulu belajar menggambar, maka gambar itu akan sangat menarik jika diberikan warna. Maka disinilah muncul pengembangan UX. Dari satu warna, dua warna dikombinasikan menjadi berbagai macam warna. Anda masih ingat 3 warna dasar? Red, green, dan blue. Merah, kemudian hijau, ya red, merah, green, hijau, blue, biru. Dari 3 warna dasar, kemudian dikembangkan lagi menjadi 5, dikembangkan lagi menjadi 15, begitu dan seterusnya. Nah, sekarang Anda masih ingat berapa jumlah warna yang seharusnya kita pahami? Dari 3 warna dasar tadi, red, green, dan blue atau RGB tadi. Ada sekitar lebih kurang 255 warna. Dari
255 warna, Anda hanya hafal berapa warna? Apakah hanya seperti lagu Pelangi-Pelangi? Atau Anda hafal warna hanya berjumlah 7, 12, 24, atau 48 warna? Tapi yang jelas, dari perwarnaan yang merupakan 3 warna dasar RGB tadi dikembangkan lagi menjadi 255 warna. Nah, kaitannya apa dengan UX? Di dalam sebuah perwarnaan sekarang, kita bisa mengkombinasikan dari warna tersebut. Ya, ya misalnya kombinasi dari warna misalnya RGB, merah dengan hijau misalnya, menghasilkan misalnya warna pink misalnya. Begitu dan seterusnya. Sehingga dari 3 warna dasar dikembangkan lagi menjadi 255 macam jenis warna. Sehingga dengan demikian untuk sebuah tampilan produk misalnya, untuk tampilan sebuah website, kita bisa memilih warna yang betul-betul sesuai dengan produk tersebut. Maka ada istilah warna merah, tidak hanya saja satu merah, tapi juga ada merah muda, merah maron, merah tua, merah hati, dan seterusnya. Itu juga dengan biru, juga tidak hanya istilahnya saja warna biru, tapi juga ada biru langit, biru laut, biru muda, dan seterusnya. Apakah dengan pengembangan warna ini Anda bisa membedakannya? Tentu Anda harus bisa. Kenapa? Bukankah Anda pada saat mengurus surat izin mengemudi SIM itu dikenalkan dengan untuk memilih warna? Atau mungkin beberapa waktu yang lalu ya, di antara Anda ada yang ingin memperpanjang kartu SIM-nya, baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, Anda disuruh menunjukkan salah satu warna dari beberapa kumpulan warna-warna yang ada. Ya, kan banyak sekali istilah-istilah warna di situ dan Anda mungkin bisa saja menunjukkan. Maka kita sebagai pengguna sebuah produk yang berkaitan dengan penggunaan warna di produk tersebut, Anda harus bisa membedakan. Maka Anda kan tidak boleh disebut dengan buta warna. Artinya, kita tidak mengetahui warna apa yang kita lihat. Contoh misalnya, kalau di gambaran yang sebelah kiri ini warna apa? Nah, coba dijelaskan warna apa. Kemudian yang di sebelah ini sebelah kanan saya begitu ya. Ini sebelah kiri, ini warna apa? Apakah ini warna biru muda, biru laut, biru tua, atau biru langit? Sementara apakah ini warna coklat muda, coklat tua, atau warna coklat yang seperti apa? Tapi yang jelas, masing-masing pewarnaan ini dia punya nama. Yang tadi dari 3 menjadi 255. Nah, maka masing-masing Anda nanti diharapkan tidak menjadi si pengguna atau user yang buta warna, sehingga kita bisa membedakan berbagai macam warna. Ya minimal kita bisa tahulah 12 warna, kalau tidak yang 24. Syukur-syukur Anda bisa tahu tentang 45 macam warna, beserta dengan nama-nama dari pewarnaan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada tentang graphic designer, ada layout, ada tipografi, dan yang lainnya. Nah, nanti diharapkan masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan lagi yang lain berkaitan dengan UI dan UX design di sini, karena memang nanti berkaitan dengan UI UX design di sinilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan pengembangan dari desain-desain yang akan kita buat di produk tertentu ataupun sistem yang nanti akan kita kembangkan berkaitan dengan user interface dan user experience. Kita lanjutkan. Untuk pengembangan sebuah UI UX, kita juga perlu sebuah prinsip di dalam pengembangan itu sendiri. Nah, salah satu prinsipnya adalah dengan menggunakan 8 garis emas untuk desain interface atau dikenal dengan H Golden Rule of Interface Design. Ini menurut Ben Shneiderman. Dan materi ini silakan nanti Anda pelajari lebih jauh lagi dan sudah saya postingkan di classroom kita. Yang pertama kita lihat ada strive for konsistensi. Nah, ini merupakan adanya kekonsistensian atau konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Ini contoh yang paling gampang kalau kita mau presentasi dalam sebuah halaman misalnya. Strive for konsistensi. Bahkan juga di beberapa kegiatan kita juga butuh konsisten, ya misalnya berkaitan dengan pewarnaan,
berkaitan dengan font dan size dan yang seterusnya. Sebagai contoh misalnya, apa yang saya buatkan dalam slide ini sebagai bentuk konsistensinya itu misalnya saya menggunakan logo di kampus kita, yaitu logo STEMIC Amik Riau. Atau juga misalnya saya selalu mencantumkan www.sar.ac.id sebagai suatu bentuk informasi bahwasanya apa yang saya sampaikan di dalam presentasi slide ini itu menggunakan konsep dasar, nanti pengembangannya akan dilihat lagi di SAR ACID. Nah, ini contoh bagaimana konsisten setiap slide yang saya tampilkan seperti ini misalnya, nah, akan selalu ada tentang STEM MID dan juga ada WW SAR ACID dan juga ada One Step Beyond dan seterusnya. Ini contoh yang paling mudah kalau kita lihat berkaitan dengan untuk konsistensi. Nah, maka biasanya di dalam sebuah produk, dalam sebuah sistem-sistem tertentu, ini akan ada konsistensi. Yang paling mudah kita lihat contohnya adalah konsistensi berkaitan dengan logo atau lambang yang dimiliki oleh sebuah produk tersebut. Maka biasanya sebuah produk, sebuah lambang yang terdapat dalam produk tertentu, maka ini tidak boleh dirubah dan selalu akan terus dicantumkan nama produk tersebut. Ini bisa Anda lihat di beberapa produk yang lainnya yang memang menggunakan sebuah lambang-lambang dan lambang itu harus secara konsisten, nggak boleh berubah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau kita konsisten misalnya ke contoh halaman satu aplikasi ataupun hubungan antara aplikasi itu dengan aplikasi yang lainnya, jadi misalkan adanya penggunaan dari lambang produk yang dipergunakan ataupun mungkin dalam saja bisa bentuk dalam tulisan atau teks yang dipergunakan itu dalam suatu bentuk tampilan. Misalnya dalam hal ini saya menggunakan satu bentuk teks dengan size misalnya ada yang 24 dan ada yang size-nya adalah 20. Jika begitu saya tampilkan dengan slide yang lain, maka dia akan sama konsisten dan tidak berubah antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, apa yang dilihat oleh si pengguna atau oleh si user ini seolah-olah memiliki suatu bentuk kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang pertama yang mesti kita perhatikan dalam sebuah prinsip pengembangan desain, adanya konsisten dalam sebuah produk yang kita kembangkan, meskipun konsisten ini dilihat dari beberapa sisi, beberapa lain juga mungkin berubah, tapi ada yang tidak berubah di dalam produk pengembangan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya misalnya logo atau lambang yang dimiliki oleh produk tersebut. Yang kedua, prinsipnya adalah enable frequent user to use shortcut. Apa maksudnya ini? Interface designer harus memperhitungkan jenis variasi dari usernya. Nah, ini frekuensi dari penggunaan user. Kenapa ini juga dipertimbangkan atau diperhitungkan? Jelas, kita tahu sebuah produk yang kita hasilkan tidak hanya dipergunakan oleh orang-orang yang seumuran misalnya antara 20 sampai 30, bisa saja dipergunakan oleh orang yang berumur antara 30 sampai 60, atau bisa jadi antara orang yang berumur di bawah 20. Maka dengan demikian juga kita harus mempertimbangkan interface-nya, harus mempertimbangkan tampilan dari desain yang kita buat. Nah, maka dengan demikian bisa kita lihat bahwasanya sebuah tampilan produk-produk tertentu ini akan disesuaikan dengan kegunaan dari produk tersebut. Contoh yang paling mudah adalah kita bisa melihat tentang produk susu, yaitu susu yang dipergunakan oleh balita, bayi 5 tahun. Kita lihatlah, seperti susu Denko, atau misalnya susu Sigma, atau susu Elma begitu, atau beberapa produk susu yang lain. Itu gambar dari susu tersebut adalah anak bayi atau anak yang berusia di bawah 5 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Ya. Nah, ini jelas bahwasanya dari produk yang ditampilkan ini menjelaskan kegunaan dari produk tersebut. Kalau gambarnya anak di bawah 5 tahun, ya nggak mungkin produk tersebut akan dipergunakan oleh orang yang berumur di bawah atau di atas 20 tahun. Begitu juga dengan beberapa produk-produk yang lain yang memang di dalam gambarannya atau tampilannya menggambarkan apakah dia orang dalam kategori remaja atau juga mungkin para manula.
orang-orang tua kita yang menggunakan produknya. Dan nanti contoh-contoh beberapa desain yang berkaitan dengan jenis variasi pengguna usernya bisa Anda lihat di beberapa contoh-contoh produk yang lainnya. Nah, nanti bisa kita coba diskusikan mengenai hal ini. Saya kira Anda sering memperhatikan ini, bagaimana sebuah produk disesuaikan dengan bentuk tampilan gambarnya, sehingga kita bisa tahu, oh rupanya ini digunakan untuk umur yang sekian, rupanya ini nggak cocok untuk umur yang sekian, begitu dan seterusnya. Ya, banyak beberapa produk yang memang nanti dengan melihat tampilannya kita bisa tahu bahwa ini produk dipergunakan untuk usia yang keberapa. Nah, di dalam UI UX maka juga sangat penting diperhatikan tentang frekuensi dan variasi si pengguna produk untuk nanti bisa dibuatkan desainnya dalam bentuk misalnya penggunaan tool atau lambang-lambang tertentu yang misalnya dengan menggunakan image atau gambar di dalam tampilan tersebut. Nah, ini contoh dua hal yang menjadi prinsip dalam pengembangan UI UX berkaitan dengan X Golden Rule of Interface Design menurut Ben Shneiderman. Nanti contoh-contoh yang lainnya silakan Anda lihat sendiri di dalam penjelasan materi yang sudah saya postingkan di Google Classroom dan nanti bisa kita diskusikan setelah penjelasan ini. Nah, di sini ada saya kasih sebuah kode dengan TM. TM ini adalah tugas mandiri. Apa nanti tugas mandirinya? Silakan Anda lihat saja di Google Classroom-nya. Sehingga nanti Anda bisa lebih fokus tentang apa yang Anda akan kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita melihat, begitu berkembangnya UI dan UX, maka juga akan berpengaruh kepada peluang pekerjaan yang ada atau dalam beberapa bidang karir. Nah, ini beberapa peluang di bidang pekerjaan atau bidang karir yang memang sangat erat berhubungan dengan UI dan UX tadi. Jadi tahun 2020 itu ada Android developer, back-end developer, front-end developer, UI UX designer, dan web developer. Kalau kita lihat dari kalimat ini, maka ini semuanya berhubungan dengan UI dan UX. Ya, web juga perlu desain. Untuk front-end developer, pemakai atau user juga perlu sebuah desain. Back-end juga perlu sebuah desain, apalagi juga Android developer, pengembangan dari Android itu sendiri. Nah, semua ini adalah beberapa peluang-peluang yang memang nanti akan terus berkembang, ya, yang berkaitan bahwasanya pengembangan dari masing-masing produk ini jelas dia butuh user interface, dia butuh user experience, yang semuanya butuh beberapa skill atau keterampilan yang berkaitan dengan desain, gambar, image, dan seterusnya. Maka dengan demikian, mata kuliah ini dipandang sangat perlu dan sangat urgent atau penting untuk masing-masing kita nanti bisa mengembangkan diri kita, bagaimana bisa menghasilkan sebuah produk, ya minimal Anda bisa membuat sebuah website pribadi misalnya, buat blog tersendiri misalnya, atau membuat desain untuk produk-produk yang akan Anda kembangkan, atau yang lainnya. Ini contoh bidang karir yang memang kesempatannya masih sangat luas sekali, yang berhubungan dengan UI dan UX. Selanjutnya, kita lihat dari beberapa pekerjaan yang sangat banyak sekali tadi, kita lebih spesifik lagi. Bidang apa yang nantinya yang bisa kita masuki kalau kita memiliki skill di dalam UI dan UX. Misalnya, jelas kerja di kantor, apakah nanti termasuk kantor percetakan, kantor-kantor media cetak, kantor-kantor televisi, yang berhubungan dengan satu bentuk tampilan, ini banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian ya juga kita menjadi full time remote, ya, sebuah pekerjaan yang memang khusus dalam bentuk desain. Bisa mendesain sebuah produk, apakah mobil, apakah pesawat, apakah sepeda, dan yang lainnya. Ini contoh-contoh bidang-bidang pekerjaan yang berhubungan dengan UI UX designer. Kemudian bisa kita nanti juga freelance, ya, hanya membuat gambarnya saja seperti desain perumahan, misalnya desain jembatan, desain gedung yang bisa kita pasarkan di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang properti misalnya. Bisa kita kirimkan ke mereka dan ini juga sesuatu yang sangat berkembang pada saat sekarang ini, ya. Atau misalnya membuat pemetaan dan yang lainnya. Atau juga kita lebih spesifik tentang sebuah aset desain, apakah model baju, apakah sebuah model rumah, model pakaian, atau model-model sepeda motor, model peta, dan yang lainnya. Dan ini sangat berpeluang sekali untuk bisa kita kerjakan. Karena memang sekarang semua produk itu butuh tampilan yang lebih menarik, sehingga jelas akan membuat
si pengguna atau si user secara umum tertarik dengan produk yang akan kita hasilkan. Oke. Kemudian ini ada beberapa referensi yang bisa kita pergunakan nantinya untuk membuat UI dan UX design. Di sini ada Dribbble. Nanti bisa coba Anda searching di internet bagaimana kita menggunakan desain dengan Dribbble ini. Nanti juga ada harus registrasi terlebih dahulu. Ya, ini untuk dalam bidang untuk web design. Ini sangat banyak sekali nanti variasinya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah desain, membuat tool dengan aplikasi yang sudah ada. Jadi ini termasuk adalah aplikasi yang sudah ada, tapi biasanya beberapa aplikasi yang berhubungan dengan sebuah desain atau gambar, ini butuh spek atau spesifikasi komputer yang cukup lumayan. Artinya speknya yang cukup tinggi begitu ya. Namun kenapa begitu ya? Berkaitan dengan gambar atau image. Karena image dengan gambar ini adalah sesuatu yang sangat butuh spesifikasi yang cukup besar karena dia berpadu antara warna, antara size, font, dan segala macamnya. Maka biasanya dia butuh spek yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ada label, contoh referensi yang bisa Anda buka bagaimana membuat sebuah desain dengan tool-tool yang seperti ini. Kemudian ini nanti alamatnya adribbble.com, bisa Anda cek di internet. Kemudian yang lain contohnya juga bisa menggunakan misalnya di sini ada Behance ya. Behance.net. Ini juga untuk yang UI UX bisa juga nanti Anda cari di internet. Maka dengan Behance ini kita bisa mendesain sebuah produk dengan tool-tool yang sudah ada sehingga kita bisa lebih mudah untuk bisa memahaminya. Tapi sekali lagi nanti silakanlah tool-tool yang sifatnya free karena beberapa tool biasanya yang berkaitan dengan desain ini itu bisa berbayar. Nah, ini referensi saja. Nanti Anda bisa coba mencari di internet tentang UI UX design yang sering digunakan pada saat sekarang ini. Kemudian ini contoh-contoh tool yang nanti begitu Anda buka aplikasi tadi, ada InVision, ada Adobe XD, ada Figma, ada Sketch, dan yang lainnya. Nah, materi ini secara umum sudah saya postingkan di kelas, nanti bisa Anda pelajari, bisa kita diskusikan. Tapi sekali lagi bahwasanya beberapa tool, beberapa alat yang bisa dipergunakan untuk membuat UI UX yang berkaitan dengan web tadi, berkaitan dengan Adobe tadi, itu semuanya biasanya membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup besar. Tapi di referensi yang saya postingkan di Classroom, Anda bisa memilih lah, misalnya menggunakan Adobe XD misalnya, atau menggunakan misalnya Figma, atau misalnya menggunakan Sketch. Silakan nanti dipelajari lebih jauh lagi bagaimana penggunaan dari masing-masing tool ini untuk bisa dipergunakan di dalam kita membuat user interface dan user experience. Jadi beberapa tool dan contoh-contoh yang ada di masing-masing aplikasi ini. Silakan nanti ditelusuri, dilihat di internet karena memang ini fasilitas yang free dan juga ada yang berbayar. Maka saran saya, jika Anda menggunakan beberapa aplikasi ini, silakan gunakan aplikasi yang free untuk bisa kita mengeksperience, untuk kita bisa mengeksploitasi, untuk kita bisa menerapkan tentang tool yang kita pergunakan untuk kita bisa membuat sebuah desain, sebuah tampilan dengan aplikasi yang sudah tersedia ini. Nah, ini juga contoh beberapa platform yang berbeda. Tadi ada Dribbble, ada Behance, ada Upload juga, ada Fiverr juga. Silakan nanti ini Anda dicari di internet bagaimana penggunaan masing-masing tool ini sebagai tempat kita melatih atau bagaimana kita bisa mengetahui implementasi dari UI UX untuk desainer. Silakan nanti dicobakan saja. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan penjelasan untuk Anda semua dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Maka kesimpulan di pertemuan hari ini adalah Anda bisa memberikan contoh secara analogi apa itu perbedaan dari UI dan UX dan Anda bisa memberikan penjelasan tentang beberapa peluang pekerjaan jika kita memiliki skill di bidang UI UX dan juga Anda bisa memberikan penjelasan serta mengimplementasikan dengan tool-tool yang cocok yang sesuai dengan pengembangan atau pembuatan desainer dari UI dan UX. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan tetap selalu jaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan jika kita ingin beraktivitas di luar rumah kita dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.